sampaikan bahwa saya harus berangkat dari awal untuk bukan mengulangi tapi mencoba untuk mengingatkan kembali terkait dengan mata kuliah kita yang sosio-politik hukum, bahwa pada pengertian terkait dengan politik hukum itu memang ada banyak versi yang berkembang. Bagaimana sih sebenarnya fakultas, bagaimana sebenarnya politik hukum itu. Nah, untuk kemudian menyatukan persepsi kita, mari kita lihat pandangannya daripada Sachiko Raharjo yang melihat bahwa sesungguhnya politik hukum itu adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara yang hendak dipakai. Saya melihat bahwasanya secara ada dua makna daripada ini adalah ada politik dan ada hukum. Ada politik dan ada hukum. Nah, terkait dengan itu, saudara-saudara sekalian, bahwa makna yang kita bisa lihat bahwa politik sesungguhnya itu, kalau kita mau lihat bahwa tujuan politik itu kan adalah untuk mensejahterakan orang, bukan mensejahterakan diri sendiri, bukan mensejahterakan kelompok. Nah, idealnya seperti itu yang dimaksud dengan politik. Nah, namun kemudian dalam praktiknya akan berbeda. Kalau secara ideal saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya politik itu, para politisi itu adalah para orang yang melaksanakan tugas yang mulia, para politik tersebut. Mengapa? Karena sesungguhnya orang-orang yang berpolitik itu mereka adalah orang yang tidak digaji, orang yang tidak diupah, orang yang tidak diberikan sebuah orang tidak bekerja proyek. Maksudnya berpolitik itu bukan pernah bekerja proyek. Berarti kalau begitu adanya, maka saya bisa simpulkan bahwa berpolitik sesungguhnya itu adalah kerja-kerja yang mulia. Nah, terus kemudian itu pada mennya, pada orangnya. Nah, untuk itu, tapi pada praktiknya mungkin tentu akan berbeda. Ya oke lah. Kemudian memang antara apa yang kita kuliahkan terkadang memang tidak berkesesuaian dengan apa yang terjadi di lapangan. Itulah kemudian pentingnya kita mempelajari hal ihwal yang terkait dengan ini, kemudian mensinkronkan kiranya ide itu bisa menjangkau menjadi sebuah realita yang dapat kita jadikan sebagai dan esok nanti. Seperti Sachiko Raharjo menggambarkan, dia adalah aktivitas menjadi aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan. Manusia itu tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Manusia itu adalah makhluk zoon politikon menurut Aristoteles. Manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Maka dengan demikian kita tidak bisa hidup tanpa politik. Saya sendiri sebagai dosen tentu tidak bisa hidup tanpa adanya mahasiswa. Saya tidak mungkin dijustifikasi sebagai mahasiswa, sebagai dosen kalau saya tidak memiliki mahasiswa. Dan mahasiswa itu tidak bisa menjadi mahasiswa kalau tidak dosen. Nah, walaupun cara masing-masing itu beda sesuai dengan perannya. Nah, artinya apa? Ada simbiosis mutualisme yang terbangun antara para pihak yang tergolong di dalam makhluk sosial tersebut. Nah, mari kita lihat pandangannya Batmo. Batmo itu melihat bahwa kebijaksanaan penyelenggaraan negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Jadi ada kriteria-kriteria, makanya kemudian Bapak Ibu sekalian begitu. Kalau kita mau melihat proses daripada politik itu, kita harus melihat daripada proses awal. Orang menjadi, yang ketika kita mau misalnya di pemerintahan, di DPR misalnya, tentu syarat DPR itu adalah orang yang mengikuti aturan syarat. Gitu. Syarat itu kan aturan. Nah, ketika orang memenuhi syarat yang kata DPR, ya harus kemudian berpartai politik. Syarat berpartai politik itu adalah harus menjadi anggota partai politik. Jadi bagi kami untuk menjadi mengambil kebijakan seperti menurut Pak ini, maka dia harus kemudian memenuhi syarat-syarat hukum dan syarat politik yang harus dipenuhi. Orang tidak bisa menjadi anggota partai politik,
orang tidak bisa menjadi anggota partai politik kalau bukan warga negara Indonesia misalnya. Orang tidak bisa menjadi anggota DPR kalau tidak melalui partai politik. Jadi kemudian hukum ini akhirnya kemudian partai politik, orang-orang yang duduk menjadi anggota DPR itu kemudian diberikan tugas untuk membentuk suatu hukum. Undang-undang Omnibus Law itu tak lain tak bukan adalah merupakan produk yang disahkan oleh DPR DPR RI, yang dimana notabene mereka itu adalah orang-orang yang berpartai politik, adalah orang-orang yang anggota partai politik. Nah, terus kemudian kita lihat adalah politik hukum sebagai politik perundang-undangan. Politik hukum berarti menetapkan tujuan dan isi perundang-undangan. Itulah yang saya katakan tadi, bahwasanya saya katakan bahwa terkait dengan produk perundang-undangan yang diciptakan, yang dibentuk itu di DPR sana, itu merupakan sebuah produk politik. Itu produk politik. Dalam arti begini, bahwa orang-orang yang diberikan kewenangan untuk kemudian mengesahkan aturan itu adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan, mandat oleh rakyat untuk menduduki suatu jabatan untuk menjadi anggota DPR, kemudian terpilih menjadi anggota DPR, lalu kemudian diberikan syaratkan fungsi. Apa yang fungsinya? Yang pertama, fungsi legislasi, membuat undang-undang, fungsi budgeting, menganggarkan, membuat anggaran, dan fungsi controlling atau pengawasan. Itu yang dilakukan oleh anggota DPR. 3 fungsi itu melekat pada anggota DPR. Apa pandangannya lagi Purnadi membicarakan bahwa politik hukum itu sebagai kegiatan memilih nilai-nilai yang menerapkan nilai-nilai. Saudara sekalian, itulah saya katakan tadi, bahwa posisi orang politisi itu posisi mulia. Karena kenapa? Mereka lah kemudian orang-orang yang kemudian menentukan suatu nilai. Nah, idealnya nilai yang mereka harus tuangkan di dalam suatu produk perundang-undangan itu, yang nilai yang harus mereka masukkan di dalam suatu kebijakan itu, harusnya berlandaskan pada sebuah nilai konstitusi atau nilai yang termaktub di dalam konstitusi kita yang terkait dengan ideologi negara Indonesia ini adalah Pancasila. Harusnya dia menetapkan kebijakan berdasarkan sebuah kebijakan nilai ketuhanan. Harusnya dia melahirkan sebuah kebijakan yang tidak melenceng dari kemanusiaan. Artinya aturan dan kebijakan yang dikeluarkan itu harus berdasarkan pada sebuah sikap-sikap nilai kemanusiaan. Taruhlah sebagai contoh misalnya, mungkin kerap kita menemukan suatu peristiwa di era corona ini, ketika kemudian kita tidak pakai masker, lalu kemudian ketika tidak pakai masker, lalu kemudian kita diturunkan dari mobil, ketika turun dari mobil disuruh push up. Apa hubungannya antara masker dengan push up? Kenapa? Karena itu kesalahan daripada para penegak, para orang yang menegakkan aturan. Idealnya memang penegak aturan terkait dengan corona itu jangan diserahkan kepada orang yang tidak memiliki kompetensi atau pihak yang tidak memiliki kompetensi. Karena kenapa? Akan dia menerapkan sebuah aturan berdasarkan pada pandangan dan cara berpikirnya, cara pandangnya. Sama misalnya, kalau saya misalnya disuruh untuk kemudian memberikan sebuah jembatan, diberikan amanah untuk membangun sebuah jembatan, pasti diskusinya panjang-panjang dulu baru kita membuat jembatan. Kenapa saya adalah berlatar belakang dosen yang penuh dengan diskusi dulu untuk sebelum melakukan tindakan. Jangankan yang itu ya, membikin saja malam Jumat, membikin saja anak misalnya, kita harus mendiskusikan dulu bagaimana model diskusinya, lalu kemudian bisa membikin atau di malam Jumat itu. Saya kira yang belum sampai usianya tidak bisa dilanjutkan pembicaraan terkait dengan malam Jumat itu. Itu adalah sebagai contoh. Sama halnya misalnya kita lihat adalah seperti misalnya kalau misalnya orang tidak pakai masker lalu kemudian disuruh push up turun dari mobil, seperti petawariin yang kecil-kecil disuruh push up, itu bagaimana kasihan? Ya, tentu ini tidak sinkron. Jadi olehnya itu sebaliknya para politikus itu memilih nilai siapa yang tepat untuk kemudian menduduki posisi. Makanya dalam Al-Quran juga dan dalam Islam juga itu menegaskan dan memberikan kita pedoman bahwa berikanlah tugas seseorang itu sesuai dengan ahlinya. Artinya apa? Bahwa di situ ditegaskan bahwa ada sebuah tugas yang diberikan kepada seseorang yang tidak sesuai dengan keahliannya. Kalau bukan ahlinya, Pak, repot.
sama dengan yang pernah saya cerita bahwa ada seorang anak yang kemudian masa kecilnya dia memang mau cita-cita jadi pelaut, tapi karena dia keluarga besar pilot, akhirnya dipaksa dia untuk masuk menjadi pilot. Apa boleh buat lolos menjadi pilot? Akhirnya dikasih pesawat untuk dia terbangkan, dan pesawatnya dibawa pergi tercebur di laut. Pada saat hidup pilotnya ditanya, kenapa kamu bawa itu pesawat mendarat atau bukan mendarat, tercelup jatuh di laut? Nah iya, karena memang cita-cita saya waktu kecil memang jadi pelaut. Jadi akhirnya pesawat itu sang pilot membawa pesawatnya di laut. Artinya apa? Bahwa perubahan itu adalah tergantung pada mindset. Nah, mindset seorang politisi itu berdasarkan pada sebuah nilai ketuhanan, jangan ada undang-undangan yang di luar daripada nilai ketuhanan. Apalagi yang kedua adalah nilai kemanusiaan, jangan melahirkan sebuah peraturan yang melenceng daripada kemanusiaan, keadilan, kemanusiaan dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, bahwa terkait dengan itu, maka tentu pandangan siapa lagi, Mahfud MD melihat bahwa politik hukum itu adalah hukum juga bervariasi, namun dengan meyakini bahadanya persamaan substansi antara berbagai pengertian yang ada atau tidak yang ada. Halo. 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 Mana lagi? Putus ya. Ya, oke. Nah, terus kemudian dari hal situ kemudian kita melihat pandangan daripada siapa? Pandangan daripada yang tadi. Yang kedua pandangannya, politik hukum itu adalah meyakini pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada. Jadi dia juga mengakui bahwa tidak murni itu adalah proses politik, tapi ada juga mekanisme. Katakan misalnya pemilihan anggota DPR itu kan sifatnya politis, karena menduduki sebuah posisi anggota DPR atau gubernur. Tapi orang untuk menjadi anggota DPR itu tetap harus memenuhi syarat mekanisme, itu juga bukan aturan, itu pandangan yang berbeda. Nah terus kemudian saudara-saudara sekalian, pengaturan posisi politik hukum dalam ilmu hukum merupakan salah satu cabang ilmu dari ilmu hukum. Menurutnya ilmu hukum terbatas dari dogma, ya kita harus lihat sebuah dogma, kemudian sejarah hukum, ya perbandingan hukum, politik hukum, ilmu hukum. Artinya begitu saudara-saudara sekalian. Saya pernah selalu menyampaikan kepada mahasiswa, kalau Anda mau menguasai hukum, maka belilah buku yang terkait dengan kamus hukum, beli buku teori hukum, pelajari yang namanya filsafat hukum, pelajari yang namanya logika hukum, pelajari yang namanya filsafat hukum. Itu yang Anda miliki. Nah, kalau terkait dengan kekuasaan kita untuk menguasai yang namanya prinsip itu, maka tentu yang paling utama yang harus Anda miliki adalah dogmatik, referensi tentang sejarah hukum, perbandingan hukum. Itulah kemudian yang harus Anda miliki. Yang mana yang dimaksud dengan hukum, dogmatik hukum, itu berikan penjelasan mengenai isi hukum, mana ketentuan hukum. Itu yang Anda harus selesai. Nah, terus kemudian selain daripada itu adalah sejarah hukum, mempelajari susunan hukum yang lama. Hukum yang lama yang punya pengaruh dan peranan terhadap pembentukan hukum sekarang. Jadi artinya begini, bahwa harus kita melihat sebuah sejarah bahwasanya hukum-hukum yang ada itu tidak lepas dari hukum yang ada sebelumnya. Itulah yang kita coba. Terus kemudian adalah ilmu perbandingan hukum. Ada yang mengadakan perbandingan hukum yang berlaku di negara, meneliti kesamaan. Kalau seperti yang saya lakukan dulu adalah mencoba untuk membandingkan 10 negara yang ada di dunia pada saat penelitian saya 2014. Saya mencoba meneliti bagaimana sih perbandingan antara
partai politiknya, negara Amerika dengan Indonesia, bagaimana Italia dengan kita, bukan Italia, Thailand dengan kita, Iran dengan Indonesia, Singapura dengan Indonesia. Yang kedua adalah saya bandingkan, mencoba membandingkan bagaimana model KPU-nya mereka, Komisi Pemilihan antara Amerika dengan kita, kemudian apalagi Chili, negara Chili dengan kita, Singapura dengan kita. Sebagai sebuah contoh, kalau di Chili, kalau di Singapura itu, maaf di Australia itu kalau kita itu kan hak memilih nih, kita berhak memilih. Kalau di Australia itu tidak, wajib memilih. Perbedaannya. Contoh banyak sebenarnya. Hasan, itu buku saya, disertasi saya itu saya buat di dalam buku yang negara hukum dan rakyat tersebut itu diperlukan. Politik hukum pemerintahnya sudah memiliki perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan dan terhadap kebutuhan baru dengan masyarakat. Artinya apa? Bahwa kebijakan yang diterbitkan hanya dikeluarkan, maka itu harus melandaskan pada sebuah kebijakan yang berdasarkan pada kebutuhan, bukan pada kemauan. Kalau kemauan sih dalam politik kita kan banyak maunya, tapi apakah kemauan saudara-saudara yang ada di mengambil kebijakan itu berpengaruh dengan kebutuhan kita atau tidak? Kalau tidak ada koordinasinya dengan kebutuhan, ya saya pikir kemauan itu sama dengan misalnya kemauan itu harus direm. Sama misalnya dengan kita ini, kalau kita misalnya terkait dengan antara paduan antara kemauan dan keinginan, ya tentu agak repot gitu. Kemauan itu, keinginan itu tidak ada batasnya, sedangkan kebutuhan itu ada batasnya. Ilmu hukum tidak mempelajari suatu tertentu, tetapi melihat hukum itu sebagai suatu hal yang sendiri, lepas dari kekuasaan, berkaitan dengan waktu dan tempat. Ilmu hukum umum, makanya saudara-saudara sekalian dan seterusnya. Makanya saudara-saudara sekalian, kalau Anda melihat itu yang namanya patung Dewi Kadilan itu kan jatuh itu patang ini, kemudian diangkat pedang, itu jatuh itu patang itu pedang jasikan. Artinya apa? Hukum itu tidak melihat kepentingan kekuasaan atas itu. Dia berada pada sebuah sikap yang mandiri dan sendiri. Dia tidak berkat dengan kekuasaan.